Halo sahabat tabir misteri, sebelum kita mulai membuka kisah penuh kegelapan malam ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita misterius lain yang menyingkap tabir kebenaran di balik legenda. Di hampir setiap pelosok Nusantara, ada satu sosok hantu perempuan yang begitu melegenda. Orang mengenalnya dengan berbagai nama, kuntilanak, pontianak, atau puntianak. Ia digambarkan bergaun putih panjang, berambut terurai, dengan suara tawa melengking yang bisa membuat darah siapapun yang mendengarnya seakan membeku. Tapi, siapakah sebenarnya kuntilanak itu? Apakah ia sekadar roh gentayangan yang lahir dari imajinasi kolektif masyarakat? Atau, ada sejarah kelam yang terkubur di balik kisah-kisahnya? Di episode pertama ini, kita akan mulai membuka tabir. Kita akan melihat bagaimana kuntilanak bukan hanya sosok menakutkan dalam cerita rakyat, melainkan juga sebuah simbol yang hidup dalam kesadaran masyarakat dari masa ke masa. Bayangkan sebuah malam sunyi, angin berhembus pelan, dan suara tawa lirih terdengar dari kejauhan. Orang-orang dulu percaya, tawa itu adalah tanda kuntilanak sedang mengintai. Jika suaranya terdengar jauh, ia sebenarnya dekat. Dan jika terdengar dekat, maka ia masih ada waktu untuk melarikan diri. Kisah kuntilanak ini baru saja kita mulai, sahabat tabir misteri. Di episode selanjutnya, kita akan membahas bagaimana legenda ini tersebar dari satu daerah ke daerah lain, dan bagaimana masyarakat memberi makna berbeda pada sosok hantu yang sama. Tetap bersama kami, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Tabir Misteri, karena masih banyak misteri yang menanti untuk kita bongkar. Asal-usul legenda kuntilanak. Legenda kuntilanak ternyata memiliki banyak versi, tergantung daerah di Nusantara. Di sebagian masyarakat Jawa, kuntilanak dipercaya berasal dari roh perempuan yang meninggal ketika sedang mengandung. Di wilayah Melayu, terutama Kalimantan Barat, sosok serupa disebut pontianak, yang diyakini sebagai arwah perempuan yang mati karena dikhianati atau mengalami kematian tragis. Sementara di beberapa daerah lain, ada keyakinan bahwa ia adalah perwujudan roh perempuan yang tidak mendapatkan ketenangan karena meninggal dengan penuh dendam. Dari cerita-cerita ini, muncul gambaran yang sama, kuntilanak adalah simbol perempuan yang mati tidak wajar, dengan luka batin yang belum terselesaikan. Yang menarik, banyak sejarawan dan antropolog berpendapat bahwa legenda ini bukan sekadar kisah mistis. Ia adalah cermin sosial masyarakat masa lalu tentang bagaimana perempuan sering menjadi korban tragedi, sekaligus simbol ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Bayangkan, setiap tawa melengking yang terdengar di malam hari dianggap sebagai jeritan batin yang terbungkam. Setiap penampakan gaun putih panjang bukan sekadar hantu, melainkan pengingat akan sejarah kelam yang jarang diceritakan. Di episode berikutnya, kita akan menyingkap bagaimana kuntilanak bukan hanya sekadar kisah horor, tapi juga menjadi bagian penting dari tradisi lisan masyarakat Nusantara. Tetap ikuti kisah ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Tabir Misteri. Karena di balik setiap legenda, selalu ada tabir misteri yang menunggu untuk diungkap. Kuntilanak dalam tradisi lisan Nusantara. Cerita tentang kuntilanak tidak hanya tersebar dari mulut ke mulut, tetapi juga hidup dalam tradisi lisan masyarakat Nusantara. Di desa-desa, terutama yang masih jauh dari hiruk-pikuk kota, orang tua sering menakut-nakuti anak-anak dengan kisah kuntilanak. Tujuannya bukan hanya membuat mereka patuh, tetapi juga menjaga agar anak-anak tidak keluar rumah saat malam tiba. Bahkan dalam beberapa ritual adat, sosok kuntilanak disebut-sebut sebagai roh gentayangan yang harus dijaga agar tidak mengganggu manusia. Ada yang melakukan ritual pembakaran kemenyan. Ada pula yang menancapkan paku atau benda besi di sekitar rumah, karena dipercaya kuntilanak takut dengan besi. Namun yang menarik, dalam tradisi lisan, kuntilanak tidak selalu digambarkan hanya sebagai hantu menakutkan. Kadang ia juga dianggap sebagai penjaga alam, roh perempuan yang marah karena manusia merusak hutan, sungai, atau tanah tempat ia bersemayam. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa legenda ini bukan hanya cerita horor semata, tapi juga syarat dengan pesan moral dan simbolis. Di episode selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri khas kuntilanak, tawa, penampakan, dan tanda-tanda kedatangannya yang membuat bulu kuduk merinding. Tawa dan tanda kedatangan kuntilanak. Setiap hantu punya ciri khas. Dan kuntilanak dikenal lewat tawa melengking yang begitu ikonik, tawa yang bisa membuat siapa saja kehilangan nyali. Namun, tahukah kamu, tawa itu punya makna yang menyeramkan. Jika terdengar jauh, justru tandanya kuntilanak sudah sangat dekat. Jika terdengar dekat,
ia bisa jadi sebenarnya berada jauh dari tempatmu berdiri. Banyak cerita rakyat menuturkan, sebelum kuntilanak menampakkan diri, ada tanda-tanda aneh yang terjadi. Suara tangisan bayi di tengah malam, padahal tidak ada anak kecil di sekitar. Bau bunga Kamboja yang tiba-tiba menyengat, seolah berasal dari kuburan. Angin dingin berhembus tanpa arah, membuat bulu kuduk meremang. Dan ketika tanda itu muncul, banyak orang percaya, kuntilanak tengah mengintai dari balik kegelapan. Lebih menyeramkan lagi, dalam sebagian cerita, kuntilanak juga dikenal mampu menyamar sebagai perempuan cantik. Ia mendekat, mengajak berbicara, hingga akhirnya menampakkan wajah aslinya yang mengerikan. Apakah ini sekadar dongeng, atau sebuah peringatan yang diwariskan turun-temurun? Di episode berikutnya, kita akan mengungkap hubungan kuntilanak dengan tempat-tempat tertentu, dari pohon besar, kuburan, hingga rumah kosong yang dipercaya menjadi sarang mereka. Tempat-tempat favorit kuntilanak. Dalam banyak cerita rakyat, kuntilanak tidak muncul di sembarang tempat. Ada lokasi-lokasi tertentu yang selalu dikaitkan dengan kehadirannya. Pohon besar. Konon, pohon beringin atau pohon besar lain dianggap sebagai tempat bersemayam kuntilanak. Banyak yang percaya, roh perempuan yang meninggal tragis menjadikan pepohonan itu sebagai rumah mereka. Kuburan tua. Kuntilanak sering dikaitkan dengan makam, terutama yang sudah lama tidak dirawat. Bau Kamboja yang menyengat sering menjadi pertanda kehadirannya. Rumah kosong. Bangunan terbengkalai sering menjadi tempat favorit mereka. Banyak saksi mata mengaku melihat kuntilanak duduk di atap rumah, bergelantungan di jendela, atau berdiri di balik pintu yang gelap. Tepi sungai atau danau. Ada pula kisah yang mengatakan kuntilanak muncul di tepian air, tempat di mana banyak tragedi terjadi. Ia dipercaya menunggu teman baru untuk menemaninya. Kepercayaan ini bukan hanya cerita horor, melainkan juga menjadi bagian dari pantangan masyarakat. Anak-anak dilarang bermain di dekat pohon besar saat senja, atau mendekati kuburan di malam hari. Semua ini adalah cara leluhur menjaga keselamatan. Tapi, apakah tempat-tempat ini benar-benar dihuni? Ataukah hanya simbol untuk mengingatkan manusia agar berhati-hati? Di episode berikutnya, kita akan membongkar mitos paku sebagai penangkal kuntilanak. Benarkah benda sederhana itu mampu melumpuhkan makhluk gaib ini? Rahasia paku penangkal kuntilanak. Dalam cerita rakyat, kuntilanak dikenal sebagai makhluk gaib yang menyeramkan dan sulit dilawan. Namun ada satu benda sederhana yang sering disebut-sebut sebagai penangkalnya, sebuah paku. Konon, kuntilanak bisa dilumpuhkan dengan menusukkan paku ke ubun-ubunnya. Saat itu dilakukan, makhluk ini akan berubah menjadi seorang perempuan biasa. Ada pula versi lain yang mengatakan paku harus ditancapkan di batang pohon tempat kuntilanak bersemayam, agar ia tidak bisa lagi menampakkan diri. Tapi, mengapa paku? Sebagian orang percaya, paku terbuat dari besi, dan besi dianggap sebagai logam sakral yang memiliki energi untuk menahan makhluk gaib. Sama halnya dengan banyak budaya lain yang menggunakan besi sebagai pelindung dari roh jahat. Namun ada sisi kelam dari kisah ini. Jika paku dicabut, kuntilanak akan kembali ke wujud aslinya, dan ia akan lebih marah dari sebelumnya. Banyak kisah menuturkan, orang yang berani mencoba trik ini akhirnya justru menjadi korban. Apakah paku benar-benar pelindung, atau sekadar simbol keberanian manusia menghadapi rasa takutnya sendiri? Di episode berikutnya, kita akan mengungkap mitos kuntilanak sebagai ibu yang kehilangan anak. Apakah tangisan bayi di malam hari sebenarnya berasal dari tragedi seorang ibu? Kuntilanak, ibu yang kehilangan anak. Banyak versi cerita rakyat yang menuturkan bahwa kuntilanak sebenarnya adalah roh seorang ibu yang meninggal saat melahirkan, atau perempuan yang kehilangan bayinya. Dari sinilah muncul salah satu ciri paling menyeramkan darinya, tangisan bayi di tengah malam. Ada yang percaya, suara itu adalah panggilan seorang ibu yang merindukan anaknya. Ada pula yang mengatakan, itu adalah cara kuntilanak memancing manusia mendekat. Di beberapa daerah, orang tua bahkan menakut-nakuti anaknya dengan berkata, "Jangan keluar malam, nanti dibawa kuntilanak." Legenda ini memberi gambaran lain, kuntilanak bukan sekadar hantu, tetapi juga simbol kesedihan mendalam seorang ibu yang tak sempat merasakan kasih sayang kepada anaknya. Namun, justru kesedihan itulah yang berubah menjadi amarah dan dendam, menjadikan sosok ini sangat ditakuti. Bayangkan, sebuah jiwa yang terjebak di antara rindu dan amarah, menjelma menjadi tawa yang melengking, atau tangisan bayi yang membuat bulu kuduk berdiri. Di episode berikutnya,
kita akan menyingkap bagaimana kuntilanak bukan hanya sosok mistis, tapi juga menjadi cermin sejarah kelam tentang perempuan yang dibungkam. Kuntilanak dan jejak perempuan yang dibungkam sejarah. Bila kita menyingkap lapisan terdalam dari legenda kuntilanak, kita menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar hantu. Ada teori yang mengatakan bahwa kuntilanak adalah simbol perempuan yang dibungkam oleh sejarah. Dalam masyarakat tradisional, suara perempuan seringkali dianggap tidak penting, bahkan menakutkan. Banyak perempuan yang meninggal karena melahirkan dianggap aib. Perempuan yang tidak menikah atau hidup di luar norma kerap dicap sebagai makhluk jahat. Kisah mereka kemudian diwariskan turun-temurun, hingga menjelma menjadi sosok menyeramkan bernama kuntilanak. Dengan kata lain, kuntilanak bisa jadi bukan hanya cerita tentang roh gentayangan, tapi juga tentang penderitaan perempuan yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Tawa melengkingnya adalah simbol suara yang dipaksa hilang. Tangisannya adalah jeritan dari mereka yang tidak pernah diingat. Dan masyarakat, alih-alih mengingat kisah para perempuan ini, justru mengubahnya menjadi mitos menakutkan yang membuat semua orang lari menjauh. Di episode berikutnya, kita akan membongkar misteri Pontianak, kota yang namanya sendiri berasal dari legenda kuntilanak. Apakah benar kota ini berdiri di atas jejak makhluk halus? Kuntilanak dan jejak perempuan yang dibungkam sejarah. Bila kita menyingkap lapisan terdalam dari legenda kuntilanak, kita menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar hantu. Ada teori yang mengatakan bahwa kuntilanak adalah simbol perempuan yang dibungkam oleh sejarah. Dalam masyarakat tradisional, suara perempuan seringkali dianggap tidak penting, bahkan menakutkan. Banyak perempuan yang meninggal karena melahirkan dianggap aib. Perempuan yang tidak menikah atau hidup di luar norma kerap dicap sebagai makhluk jahat. Kisah mereka kemudian diwariskan turun-temurun, hingga menjelma menjadi sosok menyeramkan bernama kuntilanak. Dengan kata lain, kuntilanak bisa jadi bukan hanya cerita tentang roh gentayangan, tapi juga tentang penderitaan perempuan yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Tawa melengkingnya adalah simbol suara yang dipaksa hilang. Tangisannya adalah jeritan dari mereka yang tidak pernah diingat. Dan masyarakat, alih-alih mengingat kisah para perempuan ini, justru mengubahnya menjadi mitos menakutkan yang membuat semua orang lari menjauh. Di episode berikutnya, kita akan membongkar misteri Pontianak, kota yang namanya sendiri berasal dari legenda kuntilanak. Apakah benar kota ini berdiri di atas jejak makhluk halus? Kuntilanak dalam budaya populer. Kuntilanak bukan lagi sekadar sosok yang diceritakan nenek kepada cucunya. Kini, ia telah menjelma menjadi ikon horor budaya populer. Dalam film-film Indonesia, kuntilanak sering digambarkan dengan ciri khas, gaun putih panjang, rambut terurai, tawa melengking, dan kemampuan menakut-nakuti siapa saja yang lewat di tempat sepi. Film klasik berjudul Kuntilanak 2006 bahkan membawa sosok ini ke layar lebar dan menancapkan citranya di benak generasi baru. Tak hanya di Indonesia, di negara tetangga Malaysia, sosok serupa dikenal dengan nama Pontianak, dan juga menjadi legenda urban menakutkan. Namun, menariknya, dalam budaya populer modern, kuntilanak tidak selalu dilihat sebagai roh jahat. Beberapa karya menganggapnya sebagai simbol perempuan yang berdaya, sosok yang kembali untuk menuntut balas atas ketidakadilan yang pernah ia terima. Dari layar lebar, sinetron, cerita di internet, hingga meme horor di media sosial, kuntilanak kini hidup di dua dunia. Dunia mistis yang penuh ketakutan, dan dunia hiburan yang menjadikannya ikon populer. Dengan demikian, kuntilanak bukan hanya sekadar hantu, ia adalah cermin perjalanan masyarakat, dari rasa takut, hingga cara kita mengolah ketakutan itu menjadi budaya. Misteri ritual dan kepercayaan tentang kuntilanak. Dalam cerita rakyat di berbagai daerah, kuntilanak tidak hanya hadir sebagai sosok yang menakuti, tapi juga terkait erat dengan ritual-ritual kuno. Beberapa kepercayaan yang beredar di masyarakat antara lain, paku di kepala atau ubun-ubun dipercaya bisa membuat kuntilanak berubah menjadi manusia biasa. Menaburkan garam atau bawang putih di sekitar rumah diyakini dapat mengusir kehadiran roh halus. Di beberapa desa, ada ritual membakar kemenyan sambil membaca mantra untuk menenangkan roh perempuan yang meninggal saat hamil. Namun, ada pula sisi gelapnya. Konon, sebagian orang percaya bahwa dengan melakukan ritual pemanggilan, kuntilanak bisa dijadikan penjaga gaib untuk melindungi seseorang atau menakuti musuh. Ritual ini biasanya dilakukan di tempat sepi, dengan sesajen berupa bunga 7 rupa dan dupa. Yang lebih menyeramkan,
Beberapa cerita menyebutkan bahwa orang yang gagal melakukan ritual pemanggilan akan dihantui seumur hidup oleh kuntilanak itu sendiri. Apakah ini hanya mitos turun-temurun? Ataukah benar ada kekuatan mistis di balik kepercayaan tersebut? Di episode berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang lebih mengerikan, saksi nyata perjumpaan dengan kuntilanak dari berbagai daerah di Nusantara. Halo sahabat Tabir Misteri, sebelum kita menutup rangkaian panjang kisah tentang kuntilanak, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Tabir Misteri. Karena setiap cerita yang sudah kita buka, hanyalah awal dari misteri yang lebih besar. Setelah 11 episode, kita telah menyusuri berbagai sisi kuntilanak, dari legenda kuno, tragedi perempuan yang meninggal saat melahirkan, asal-usul nama kota Pontianak, hingga kehadirannya dalam budaya populer. Pertanyaannya adalah, apakah kuntilanak benar-benar ada? Bagi sebagian orang, ia nyata, sosok gaib yang pernah ditemui langsung. Bagi yang lain, kuntilanak hanyalah simbol, representasi dari rasa takut, trauma, dan kisah perempuan yang dibungkam sejarah. Kuntilanak bisa jadi sekadar cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Namun, ia juga bisa dianggap cermin masyarakat, yang menunjukkan bagaimana kita memandang kehidupan, kematian, dan ketidakadilan. Dengan demikian, kuntilanak bukan hanya hantu, ia adalah sebuah narasi hidup, yang akan terus berkembang selama manusia masih menyukai misteri. Dan satu hal pasti, setiap kali angin malam bertiup kencang, setiap kali tawa perempuan terdengar samar di kejauhan, legenda kuntilanak akan selalu hadir, mengingatkan kita pada batas tipis antara dunia nyata dan gaib. Terima kasih sudah mengikuti Tabir Misteri dalam 12 episode perjalanan bersama kuntilanak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membuka kisah-kisah mistis lainnya, dari Nusantara hingga ke seluruh dunia. Sampai jumpa di misteri berikutnya.